Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Yuk mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kejadian 6 ayat 9. Saya bacakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jemaat dikasih Tuhan, tentu kita tidak asing dengan nama Nuh. Seorang yang luar biasa. Ya, boleh dikatakan kita pun keturunan Nuh. Ya, karena di zaman Nuh terjadi yang namanya air bah. Banjir air bah yang menenggelamkan seluruh bumi. Dan Nuh ini orang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi yang tidak ikut dalam bahtera Nuh semuanya mati binasa. Ya, tetapi Nuh beserta keluarganya dan juga binatang-binatang yang masuk dalam bahteranya selamat. Nah, jadi Nuh ini kenapa bisa dipakai luar biasa? Kenapa Nuh bisa tahu, bisa ngerti apa yang dikehendaki Tuhan? Karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, dia cenderung mengerti, ya. Dia akan mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Dia ngerti kehendak Tuhan. Dan orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, hidupnya akan selalu berada dalam kebenaran. Nah, hidup dalam kebenaran dan selalu hidup berbeda dengan dunia. Nah, zaman Nuh orang hidup dalam dosa. Ya, orang tidak mengenal Tuhan, tidak tahu hukum Tuhan, pokoknya hidup semaunya sendiri, hidup dalam dosa. Ya, tetapi Nuh walaupun ada di tengah bangsa atau di tengah umat manusia yang berdosa, dia berbeda karena Nuh tidak ikut arus dunia. Tetapi Nuh orang yang benar dan tidak bercela di antara semua umat manusia pada masa itu. Nah, Nuh bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan lebih dari sekedar Nuh tahu tentang Tuhan. Bergaul berarti dia berinteraksi setiap waktu dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan berarti Nuh mempercayai Tuhan dan Tuhan pun mempercayai Nuh. Jadi ada interaksi dua arah. Nah, itulah bergaul. Nah, dalam sebuah pergaulan bukan hanya sekali dua kali bertegur sapa. Nuh setiap waktu berinteraksi dengan Tuhan. Hendaknya demikian hidup kita. Mari kita belajar untuk seperti Nuh yang mau hidup dalam kebenaran dan tidak ikut arus dunia.
Sebaliknya, kita belajar dari sosok Nuh yang bergaul dengan Tuhan, yang berinteraksi dengan Tuhan, yang bisa menangkap dan mengerti kehendak Tuhan, serta mentaati perintah Tuhan. Nah, itulah orang-orang yang seperti Nuh. Kita pun di zaman ini bisa dan seharusnya demikian juga. Mari berjuang untuk kita selalu berinteraksi dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan itu akan dinyatakan. Tuhan seringkali menyatakan rancangannya, menyatakan kehendaknya kepada orang-orang yang bergaul dengan dia. Salah satunya di sini Nuh. Nah, di Alkitab ada contoh yang lain, Abraham misalnya. Nuh, Abraham, dan beberapa contoh yang lain. Ya, orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan akan rencananya. Ya, jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita pun akan bisa menangkap apa yang akan terjadi. Ya, Jawa ini kadang-kadang kita bisa ngalami ngerti sadurunge winarah gitu loh. Jadi kadang-kadang kita diizinkan mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Ya, melalui mungkin pesan Tuhan, melalui mimpi atau yang lain, bahkan melalui firman Tuhan, kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Nah, kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan, belajar mentaati apa yang diperintahkan itu seperti yang dilakukan Nuh. Dan dengan demikian, maka kita mengambil kesimpulan, hidup bergaul dengan Tuhan seharusnya bukan hanya Nuh, tapi kita pun juga demikian. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan menjauhi kejahatan, dia akan hidup dalam kebenaran dan firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidupnya. Dia tidak akan ikut arus dunia. Hidupnya tak bercela. Hidupnya tidak dipengaruhi dunia. Tetapi hidupnya justru mempengaruhi dunia. Jadi tidak terbawa arus oleh dunia. Tetapi dia selalu tetap berdiri dalam kebenaran. Sekalipun dunia berbeda dengan dirinya. Ya, itulah yang dialami Nuh. Ya, jadi hanya Nuh dan keluarganya yang sepakat dengan apa yang diputuskan Tuhan. Yang lainnya tidak mau ikut. Sehingga akhirnya yang lain binasa. Tapi Nuh dan juga istri dan anak-anak menantu semuanya bisa diselamatkan. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajari untuk hidup bergaul dengan Tuhan dan mentaati Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar hari ini dari seorang Nuh yang luar biasa. Seorang yang bergaul dengan Engkau, hidup dalam kebenaran dan tak bercela di antara orang-orang sejamannya. Tidak terpengaruh dunia, tetapi hidupnya mau berbeda, bahkan memberi pengaruh bagi dunia. Jadikan kami Tuhan, hidup kami berpengaruh baik bagi dunia, menjadi terang bagi dunia. Dan biarlah Tuhan menolong kami. Terima kasih, kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, dan jauhkan dari kami segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.